kita buka Filipi pasal 4 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulangi sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Judul kita pagi hari ini, bersukacitalah. Saya percaya semua orang lagi stres, tertekan karena banyak persoalan, sakit, penyakit. Jadi Tuhan bilang, Leni kasih tahu dong bersukacita. Nomor 1 saya bersukacita. Baru saya bilang dong, dan iya Tuhan, beta stres lagi berapa hari. Tapi beta sudah stres lagi, jadi beta mau kasih tahu per umat bahwa dong jangan stres. Amin. Semua stres. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah berkata tadi kita baca, bersukacitalah senantiasa. Dalam terjemahan lain, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Nah, ada banyak persoalan-persoalan berat yang kita hadapi di depan mata kita setiap hari. Setiap hari ada saja masalah, ada saja persoalan. Sepertinya kita tidur, masalah menunggu kita. Pas kita bangun, kita sudah diperhadapkan dengan masalah tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Tuhan berkata sekalipun masalah itu antre setiap pagi, tapi kita harus bersukacita. Katakan bersukacita. Bersukacita. Tepuk teman di samping itu bersukacita. Bilang jangan stres. Jangan stres kan Anda punya fans tidak menang. Ada tetap bersukacita. Amin. Luar biasa itu dia. Jadi bersukacitalah, amin. Bersukacita di dalam Tuhan. Artinya kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang melebihi segala Allah di muka bumi. Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah lebih besar dari pergumulan kita, persoalan kita, kesulitan kita. Allah lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya kita bersukacita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah penguasa alam semesta, Allah pemilik hidup kita. Kita bersukacita karena kita punya Allah yang seperti itu. Artinya Allah ciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah ciptakan kita, berarti Allah tahu untuk menolong kita menyelesaikan setiap persoalan hidup kita. Amin. Jadi makanya Tuhan bilang bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat dari hidup Amor, kamu punya Tuhan yang hidup yang besar. Amin. Apakah Allah tidak sanggup untuk menolongmu dengan segala persoalan hidupmu? Apakah aku tidak sanggup menolong kalian? Dari pagi ini Tuhan mau bilang bersukacita. Sekalipun Anda punya banyak masalah, kasih pujian untuk Tuhan, kasih ucapan syukur buat Tuhan. Karena ketika kita tenggelam dan berputar-putar dengan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, maka hal ini akan membuat kita berduka cita. Setiap kali kita punya masalah dan kita fokus dan kita berlarut-larut di dalamnya Bapak Ibu Saudara, maka kehidupan kita, hati kita, hidup kita akan berduka sesuai dengan yang kita pikirkan. Waktu kita pikirkan hal ini menyusahkan, masuk di hati kita menyusahkan, dan roh menyusahkan, menguasai hidup kita. Jadi kita susah terus. Kita memuji Tuhan tapi hati kita berduka, hati kita sedih, hati kita susah, hati kita tuh kusut, rapuh, marah, hati kita jengkel, kita punya pikiran yang kacau dan lain-lain atas setiap persoalan yang terjadi. Jadi pagi ini Tuhan mau bilang bersukacita. Aku ada, aku Tuhanmu, aku Allahmu, aku yang menciptakan kamu, aku yang mati buat kamu, aku ada untuk kamu. Jangan berputar-putar di masalah itu, jangan fokus di masalah itu. Entah masalah suamimu, anakmu, pekerjaanmu, bisnismu yang mengalami masalah, jangan berputar di situ saudara. Tuhan mau kita fokusnya jangan ke situ, kepada Tuhan Allah kita. Tangan amin. Jadi Paulus ingatkan kita agar senantiasa dan selalu bersukacita. Diulang 2 kali karena itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tidak punya sukacita, Anda akan berjalan seperti orang yang kehilangan akal. Sebab itu kita harus bersukacita. Bersukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detail hidup kita. Katakan amin. Ya. Jadi Tuhan memegang kendali atas hidup Bapak Ibu Saudara.
atas setiap detail kehidupan kita. Dari yang persoalan besar sampai kecil, Tuhan mengendalikan semuanya. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Jadi kalau orang bertemu masalah, dia harus sukacita. Mengapa? Karena dia yakin segala sesuatu yang terjadi itu dalam hidupnya pasti mendatangkan yang baik. Kita selalu lihat masalah sebagai sesuatu hal yang sangat membunuh kita, mematikan kita. Kita punya cara pandang untuk masalah berbeda dengan Tuhan, saudara. Tuhan melihat itu sebagai sesuatu proses yang akan proses kita untuk masuk dalam hal-hal yang terbaik yang Tuhan siapkan. Tapi kita melihat masalah itu sebagai sesuatu musibah besar, malapetaka besar. Ya sepertinya Tuhan tidak perhatikan saya. Tidak, Tuhan tuh sayang kita. Siapapun Bapak Ibu di tempat ini, anak-anak muda, Tuhan sayang padamu. Jadi persoalan itu bukan membunuh kita, tidak. Persoalan itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau Anda sudah tidak mampu lagi, Tuhan bilang stop, cukup. Lalu Tuhan kasih Anda berkat, Tuhan kasih Anda kebaikan, Tuhan kasih Anda damai, sukacita. Jadi cara kita memandang satu peristiwa, masalah, musibah dari pandang kita akan kecewa dengan Tuhan. Tapi kita melihatnya dari sisi pandang Tuhan. Amin. Saudara, contoh itu Paulus dan Silas dalam penjara. Dikatakan dalam Kisah 16 ayat 25 sampai 26. Ini orang-orang yang memberitakan Injil yang luar biasa. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan wow, itu supranatural. Ketika Anda memuji Tuhan, ketika Anda menyembah Tuhan, terjadi mujizat supranatural. Amin. Ini situasi yang kondisi sangat menyakitkan, saudara. Ini kan sudah babak belur, sudah darah-darah. Betul Bapak Ibu? Kondisi yang sangat menyakitkan. Pasti timbul berbagai pertanyaan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kan kita baru demonstrasi kuasa Tuhan. Orang-orang baru melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan. Mereka baru mengalami kesembuhan, mujizat-mujizat. Lalu kenapa kita ada di penjara? Di penjara bukan datang dengan tubuh yang normal. Ini sudah patah-patah, sudah biru. Betul Bapak Ibu? Sudah babak belur, didera saudara. Dilepaskan bajunya dulu, baru didera. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana kondisi orang-orang itu pada tengah malam sakitnya minta ampun. Tapi apakah mereka bilang Tuhan, mengapa semua ini terjadi? Makanya saya bilang kalau untuk jemaat, kalau sesuatu terjadi jangan bilang begitu sama Tuhan. Emang Tuhan mengapa? Jangan seperti itu saudara. Katakan Tuhan mau apa dengan peristiwa ini, buat saya kuat untuk melewatinya. Harusnya seperti gitu saudara. Jangan, kenapa Tuhan? Kenapa? Saudara belum sampai seperti ini, masuk penjara belum. Cuma orang hina-hina saja. Bidat, orang gila, orang stres, pikir aja tepuk tangan, itu orang stres, orang gila. Cuma sekitar itu saudara. Tapi ini baru demonstrasi kuasa Allah. Kemudian dilepaskan baju, didera, masukkan dalam penjara yang paling tengah. Sudah bisa bayangkan kesakitan yang luar biasa yang Paulus dan Silas alami. Pengap lagi penjara itu, kotor lagi mungkin, dan tidak ada air mungkin di sana. Tapi saudara lihat, dalam kondisi itu saya percaya mereka akan nyanyikan, selamanya engkau setia, selama hidupku engkau baik. Jadi waktu mereka menyanyikan puji-pujian itu, hadirat Tuhan turun. Kenapa sih kita hadapi masalah, kita bilang Tuhan paling mana ya? Tuhan saya tolong beta sudah melayani di gereja, beta sudah urus gereja, beta sudah bikin begini. Kenapa sih Tuhan saya tolong beta? Kenapa Tuhan saya kelihatan buat beta? Kenapa Tuhan saya ngomong buat beta? Kenapa waktu beta masuk alam supranatural, Tuhan saya berbicara, Tuhan saya kasih firman, ada apa Tuhan? Tidak seperti itu. Tapi mereka naik, kau besar, perbuatanmu ajaib. Sampai saya percaya air mata mereka jatuh. Tapi mereka tetap memuji Tuhan. Dan Tuhan memegang kendali atas setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak.
Ketika menyanyikan nyanyian itu, hadirat Tuhan turun. Roh Kudus bergerak untuk memulihkan hati mereka, untuk menguatkan hati mereka, untuk meneduhkan hati mereka. Amin. Harus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukan kenapa Tuhan, apa ini terjadi? Maksud apa Tuhan? Itu tidak seperti Tuhan, betul mau mati. Habis ini betul saya mau jadi hamba Tuhan lagi. Habis ini betul saya penginjilan lagi. Saya mau lagi Tuhan, tidak mau. Tapi mereka tidak. Firman Allah berkata waktu keluar dari penjara pun mereka pergi penginjilan seperti biasa. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus rubah cara pikir kita. Nah Bapak Ibu mungkin saat ini Bapak Ibu juga sementara mengalami atau merasakan kondisi seperti dalam penjara. Bapak Ibu terpenjara dengan apa? Sakit penyakit belum sembuh lagi Tuhan. Di gereja ini sudah mengalami banyak hal-hal supranatural, orang sakit sembuh. Tapi kok saya belum sembuh? Katakan saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Apapun penyakit saya sudah sembuh. Anda perkatakan. Itu terjadi. Kau bilang belum sembuh, maka belum sembuh. Coba rubah perkataan Anda. Sudah sembuh. Ya, terpenjara dengan kegagalan. Karena Anda gagal terpenjara di situ. Coba katakan, betul dulu saya gagal. Sekarang tidak. Saya tidak gagal. Saya orang diberkati. Saya orang diberkati. Saya tidak gagal lagi. Saya diberkati Tuhan. Saya pemenang. Saya orang sukses. Saya orang berhasil. Amin. Yang berikut terpenjara dengan kesulitan ekonomi. Tuhan ini uang di mana mau bayar anak sekolah, uang sekolah. Uang di mana nih Tuhan? Sakit betul ini uang sekolah anak-anak belum ada Tuhan. Lah saya sudah ajar saudara, tinggal Anda bilang saja Bapak beta butuh sekian. Kan selesai pelan-pelan. Betul kesian saudara? Selesai. Saudara susah sekali. Saya kalau dompet sudah habis, Bapak beta uang soal itu kasih orang. Akan kosong nih. Tenang saja. Sedikit lagi ampau saudara tangan. Akan apa? Sederhana. Tapi saudara saya, Pak saya ada uang. Ya sabar mah di kantor kan kata, pokoknya apa saja. Pokoknya betul saya mau tahu uang harus ada di sini bayar anak uang sekolah. Saya mau tahu Pak. Salah Bapak Ibu Saudara, apalagi wanita ibu-ibu duduk menyembah. Selamanya engkau setia. Bapak-bapak lihat beta pendompet nih kosong. Ini Joshua mau bayar uang sekolah Bapak hari ini. Bapak tahu kan hari ini nih Bapak lakukan mujizat per beta Bapak supaya beta bersaksi. Sederhana. Ini tunggu laki duduk di muka pintu. Pulang saya ada uang, saya bicara dari pagi sampai malam. Esok pagi juga berjalan pergi, saya storm lagi. Jangan saudara menyanyi seperti mereka itu, terluka tapi berjalan menyanyi. Terpenjara karena mengalami keadaan yang buruk. Sudah sampai di sini tamat kehidupan saya. Saya tidak akan jadi apa-apa lagi. Siapa yang bilang begitu? Anda bukan Tuhan. Tuhan bilang aku mau memulai sesuatu yang baru untuk kamu. Kamu bukan orang gagal. Amin. Kamu orang diberkati. Kamu itu anakku. Aku punya tujuan dengan kamu selama hidup kamu di bumi. Saudara ingat kita ini anak Bapa. Bapa itu sayang kita. Apakah Bapa tidak tahu Anda terpenjara dengan situasi buruk masa lalu? Bapa tahu. Bapa mengerti semua itu. Dan Bapa ada untuk menolong kamu. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat kisah 16 ayat 22 sampai 24. Ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh mengoyakkan pakaian dan tubuh mereka. Dari tubuh mereka dan bendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan jaga mereka. Ayat 24. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Di tengah-tengah. Kemudian belenggu mereka dalam pasungan yang kuat. Belenggu kaki mereka. Kaki sebagainya saudara sudah dapat terbelenggu. Tapi tetap kami memuji kebesaran-Mu. Bukan ingat dalam susah nan dibelah. Jangan putus asa. Tuhan adalah. Tapi menyanyikan hati paling sakit.
Seperti Tuhan yang ada otak buat beta, parlia beta. Tidak saudara, nyanyikan waktu masalah datang, nyanyikan puji-pujian. Jadilah kuat, oleh kuat saja. Deni saya kuat saja, saya harus kuat. Saja beta perintah beta pun diri, saya kuat, saya bisa, saya mampu. Bisa tuh Bapak Ibu? Pakaian dilepaskan dari tubuh. Mereka berkali-kali didera, lempar dalam penjara. Masukkan dalam ruang penjara yang paling tengah. Kaki mereka dibelenggu, wow sangat menyakitkan. Bisakah Bapak Ibu Saudara bersuka cita dalam situasi seperti ini? Bisakah Sam? Susah bukan? Kalau kita gembira tuh uang masuk banyak, uang gaji tambah, naik jabatan, dapat mobil, dapat rumah, dapat harta, dapat segala macam. Itu kita bersuka. Tapi kalau begini, bersuka atau apa? Bersedih. Kita bersedih. Tidak mungkin orang bersuka dalam kondisi seperti ini. Tidak mungkin. Saya ingat katong pergi Saparua tuh. Itu ombaknya tinggi-tinggi. Jadi saya berpikir kita sudah selesai di bawah pantai Saparua dan Pulau Haruku. Karena itu speednya speed setrika. Yang muatnya kurang lebih 10 orang. Yang badannya besar-besar. Tidak ada yang kecil, semua badan besar. Tapi saudara, sebelum Tuhan, apakah banyak ini mayat kami ini mayat-mayatnya dapat Tuhan? Tidak mungkin mayat-mayat kalau dari GKRI hidup aman. Tidak mungkin tuh Tuhan. Tuhan bilang kamu sudah terima kuasa, yang kamu gunakan. Oh iya Tuhan, dalam namanya berhenti. Berhenti saya taruh jahat. Bukan tambah berhenti saudara, tambah naik tinggi lagi. Dan air sudah masuk di dalam itu. Tapi Tuhan bilang, seng, beta belum selesai dengan orang. Kau menyanyi, kau bersuka cita. Jadi kalau Anda punya persoalan, mulailah menyanyi, mulailah memuji Tuhan. Paulus dan Silas mulai berdoa, menyanyikan pujian, tadi saya sudah bilang. Wow, orang-orang hukuman lain mendengar mereka, itu berarti mereka menyanyi dengan suara yang sangat keras. Seperti kita KKR itu. Itu suaranya sampai terdengar di semua penjara itu. Dan apakah Allah tidak menolong mereka? Allah tolong saudara. Segala sesuatu itu ada waktu. Amin. Kita harus tunggu waktunya Tuhan untuk tolong kita. Dan Tuhan sudah tolong beta belum? Tuhan sudah kerja beta belum? Ini orang ini sudah kerja. Di gereja bikin apa? Saya lalu kerja-kerja banyak. Saya ini singer, worship leader, pendoa. Saya bikin semua di gereja. Tapi kenapa sih Tuhan? Saya belum dapat kerja. Tuhan bilang hari ini kamu akan dapatkan dalam jangka waktu dekat. Waktu Tuhan itu tepat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus sangat dekat dengan Allah. Dan karena dia mengenal Allah dengan baik, makanya dia memuji Bapa. Dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut dengan situasi yang terjadi. Ia tidak pernah melihat bahwa Allah hendak membunuhnya. Allah hendak membuat dia menderita lewat peristiwa ini. Dia tetap melihat bahwa Allah akan menolongnya, bahwa kebaikan Tuhan akan datang buat mereka. Dia tidak melihat bahwa wow Allah ini jahat sekali, Allah tidak menolong kami. Tidak, dia tidak melihat itu. Tapi dia melihat bahwa Tuhan akan bebaskan kami, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan meluputkan kami, Tuhan akan buat kami bergembira. Dia tahu Allah mengasihinya. Dan dia percaya bahwa Allah memegang kendali atas setiap peristiwa yang terjadi. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, itu punya tujuan, yaitu mendatangkan kebaikan. Betul Bapak Ibu Saudara? Mendatangkan kebaikan. Amin. Penderitaan Paulus dan Silas di penjara mendatangkan kebaikan, melahirkan kebaikan. Yaitu apa? Kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat, menerima Yesus dalam hidup. Dan mereka dibaptis. Haleluya, puji Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Bayarnya sangat mahal saudara. Tetapi kepala penjara dan seisi rumah berjumpa Tuhan, bertemu Tuhan. Dan mereka menyerahkan hidup untuk dibaptis. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi setiap kita yang persoalan terjadi dalam hidup kita, itu punya tujuan. Apalagi kalau kita bikin perkara-perkara besar, pelayanan besar seperti kemarin. Saya percaya ada banyak hal yang membuat saudara sakit hati, yang membuat saudara jengkel, yang membuat saudara kacau, yang membuat saudara banyak hal yang terjadi. Tapi saudara lihat hasilnya.
Kita bikin mobilisasi doa, kita berdoa hari Sabtu, hari Minggu. Tapi Bapak Ibu sudah lihat hasilnya. Orang-orang datang berjumpa Tuhan. Mereka dibebaskan, mereka dilepaskan. Kita taruh uang di sini. Kita bawa persembahan di sini. Kita berkorban untuk pelayanan ini. Tapi hasilnya jiwa-jiwa datang. Kerajaan Allah diuntungkan. Amin. Jadi kita bersuka cita, saudara. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Tuhan Yesus tidak mengasihimu? Masalah banyak, Tuhan sayang kasih. Di atas, Tuhan mengasihi Anda atau tidak? Tuhan mengasihi kita. Engkau itu biji mata Tuhan. Katakan biji mata. Masalah boleh ada, tapi engkau itu dikasihi Tuhan. Engkau dicintai Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Harta kesayangan Tuhan. Jemaat Hidup Aman, ingat, engkau biji mata Tuhan. Tuhan memikirkanmu. Anda mungkin tidak pikirkan diri Anda, tapi Tuhan Allah memikirkan diri Anda. Tuhan Allah memikirkan masa depan Anda. Tuhan Allah memikirkan Anda. Amin. Tuhan Allah mendengarkan Anda. Ketika Anda bercakap-cakap dengannya, ketika Anda berbicara dengannya, Ia mendengarkan. Tuhan berbicara kepadamu dan memperhatikan engkau. Saudara dengar, Tuhan perhatikan engkau bukan waktu datang di gereja ini dan beribadah. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan engkau 130 juta kali per detik. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memperhatikan engkau. Bukan 1 menit, bukan 5 menit, bukan 1 jam, bukan 2 jam. Dengar, 130 juta kali per detik. Tuhan Allah perhatikan Anda. Tuhan Allah mengasihi Anda. Tuhan Allah memikirkan Anda. Sebenarnya betul Tuhan, saya saja pikir jemaat ini, apalagi Tuhan. Karena domba ini punya Tuhan. Amin. Jadi jangan Anda seperti gitu. Tuhan yang sayang beta, Tuhan yang perhatikan beta, Tuhan yang lihat beta. Tidak, itu cara pandang yang salah. Tuhan memikirkanmu, Tuhan mendengarkan engkau, Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan memperhatikan engkau. 130 juta kali per detik, Tuhan memikirkan Anda dan saya. Ketika Anda sedih karena kehilangan orang-orang kau kasihi, ketika Anda sedih karena kehilangan pacarmu mungkin atau orang tua, Tuhan pikir Anda. Jangan Anda berpikir kalau bapak saya sudah pergi saya hidup gimana. Jangan, itu bagian Tuhan untuk memikirkan engkau. Kalau mama saya sudah pergi, lalu bagaimana hidup saya? Itu bagian Tuhan memikirkan Anda. Nanti siapa lihat saya, nanti siapa biayai saya. Tidak saudara. Tuhan memikirkanmu. Katakan Tuhan memikirkan saya. Tuhan memperhatikan saya. Tuhan mendengar saya. 130 juta. 130 juta kali per detik. Tuhan perhatikan saya. Jadi Tuhan ada di kita. Tuhan ada di sini. Kita buat apa pun Tuhan lihat. Amin. Jadi jaminan Tuhan saya perhatikan beta. Tuhan saya mendengar. Tidak, itu salah. 130 juta. 130 juta kali per detik. Tuhan Allah ada untuk kita. Anda pikir Anda punya jodoh. Anda kira Tuhan Allah tidak pikir akang. Halo? Tuhan Allah pikir dong, Allah punya jodoh mana yang terbaik untuk Anda. Amin. Anda pikir Tuhan Allah tidak perhatikan rumah tanggamu? Tidak perhatikan keuanganmu? Tuhan Allah pikir akan semua. Kalau saya saja pikir Anda dan berdoa membelas kasih untuk Anda, apalagi Tuhan Allah yang punya gereja ini, yang punya domba-domba ini. Tuhan mikirkan kita, amin. Ketika Anda menangis, Tuhan perhatikan Anda. Makanya kadang-kadang setelah menangis, dapat berkat. Karena Tuhan tahu untuk hibur kita. Lupakan kesedihan yang tadi waktu kita sedih. Saudara ingat penduduk bumi sekarang 5 miliar orang. Tapi Tuhan bisa memikirkan pemberian kasihnya ke satu orang, ke satu pribadi. Jadi yang saudara bilang,
8 miliar lalu Tuhan perhatikan misalnya. Tuhan perhatikan. Amin. Tuhan mencurahkan kasih-Nya yang sama kepada 8 miliar orang yang ada di muka bumi. Amin. Katakan wow. Tuhan perhatikan engkau. Ulang lagi, 130 juta kali per detik. Artinya dia terus menerus memikirkan engkau. Ketika engkau tidur, dia memikirkan engkau. Ketika Bapak Ibu Saudara tidur, Tuhan datang mengunjungi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tersenyum lihat kita tidur. Dan Tuhan bawa kita berkat-berkat. Makanya kita bangun, kita tinggal menikmati berkat itu. Tuhan berjaga-jaga atas hidupmu. Dia melihat seluruh bagian hidupmu sepanjang hari. Katakan amin. Sepanjang hari Tuhan melihat seluruh bagian hidupmu. Sekalipun seorang ibu melupakan anak kandungnya, Tuhan bilang, aku tidak lupakan engkau. Sebesar itulah kasih Tuhan atas hidupmu. Kasih Tuhan begitu dalam, saudara. Dan Tuhan bersuka cita melihat engkau bahagia. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Jadi kalau menangis sedih terus, Tuhan saya suka lihat, barang Pak Dede terus. Katakan beta Pak Dede lah. Bisa Pak Dede lah. Tahu Pak Dede tahu menangis. Bukan Pak Peda, Pak Dede ya. Menangis terus. Tuhan bilang minta anak dia Pak Dede lawang. Kalau ibu-ibu punya anak Pak Dede kan pukul tuh, stop. Apalagi ada berjalan yang mama pembaca cantik, sepatu gagah yang baru beli, online baru datang yang tas baru, lalu mana, taruh, bisa-bisa ramas anak punya mulut. Tuhan seperti itu, Tuhan mau kita gembira, Tuhan mau kita bersuka cita. Sekalipun masalah banyak, persoalan banyak, pergumulan banyak, kesulitan banyak, tekanan datang, stres tertekan kita. Tapi Tuhan bilang bersuka citalah, bersuka cita dalam Tuhan. Karena engkau punya aku, Allahmu yang besar dan dahsyat. Kamu harus bersuka cita, berhenti menangis. Lalu Tuhan hapus air mata dari mata kita. Amin. Jadi ingat itu baik-baik. Sekarang saudara mulai ingat, Tuhan perhatikan saya 137 kali per detik. Artinya terus menerus Tuhan pikir beta. Tuhan pikir beta. Tuhan lihat beta pun kebutuhan, Tuhan pikir dan Tuhan bergerak keras bagaimana menolong. Anda punya uang yang di bank mungkin hilang. Saudara dengar, Tuhan akan kembali akang. Tuhan akan kirimkan akang ulang. Supranatural akan terjadi karena itu hakmu, itu bagianmu. Tanah-tanahmu yang mungkin kamu punya diambil orang, Tuhan Allah akan kembali kan kepada Anda karena itu Anda punya. Jabatan-jabatan yang tertunda yang seharusnya sudah kasih untuk Anda tapi direbut oleh orang-orang jahat, Tuhan Allah bilang beta kasih kembali, akan proses. Saya harus punya kekuasaan, saya harus punya jabatan di kantor-kantor saya bekerja supaya saya ambil sumber daya yang ada di sana untuk bawa di gerejamu, memberkati orang susah, menopang pelayanan Tuhan di gereja. Amin, katakan amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi siap-siap untuk promosi. Anda punya promosi yang terhalang, Tuhan Allah bilang tunggu ini waktunya. Karena sekarang aku bergerak di kantor-kantor di mana tidak ada keadilan, tapi aku akan buat kamu. Aku akan mengembalikan itu semuanya. Kamu diperlakukan tidak adil, aku akan membuat keadilan untuk kamu. Kamu akan dapatkan jauh melebihi yang kamu pikirkan. Katakan amin. Wow. Saya selalu berdoa saudara, Tuhan ini orang-orang susah di gereja menengah ke bawah, tapi saya mau Tuhan berkati orang-orang susah supaya Tuhan orang-orang lihat bahwa dulu dong susah miskin tapi sekarang dong senglai, justru dong kaya, dong memberkati pelayanan di gereja. Tuhan buat akan berjemaat ini karena beta tahu saya orang miskin lain Tuhan. Seng ada lagi nanti datang orang miskin lain, tapi orang miskin yang tadi sudah kaya akan tolong orang miskin ini lain. Jadi akan begitu firman Tuhan bilang tak habis-habisnya orang miskin akan datang di gerejamu. Jadi betul orang miskin satu sudah selesai pindah sana suka kerja jadi pejabat, kasih balik uang kemari supaya mau tolong orang miskin lain nih. Lalu sudah jadi pindah sana, kasih uang kemari. Amin. Kita ini keluarga Bapak Ibu, amin. Kita harus menolong satu dengan yang lain. Di komsel kita harus menolong, meringankan beban. Kalau anggota komsel itu tidak punya, itu diatur dalam tata dasar rumah tangga kita. Jangan mau membantu, mari dia susah anak kuliah, membutuhkan uang 750, satu orang 100, ya 7 orang bisa. Oke, kita kasih 750 ribu. Aduh Tuhan nih bikin beban berkatong lagi, katanya ada susah. Ayo Tuhan, ayo itu yang saya dapat berkat tak kikis pindah.
Oh puji Tuhan, mari saya mau memberi. Mari saya mau memberi. Mari saya mau memberi. Saya pergi kemana sama Ibu Kori ke situ sama tim Sinode. Kita tinggal pantai Pasir Panjang jauh-jauh. Itu jauh sekali saudara. Tapi bertemu dengan orang-orang susah. Saya bilang Tuhan, saya mau berkasih berkat untuk anak-anak ini yang kecil, ada 2 orang. Lalu ada bapaknya di situ. Lalu saya masuk, Tuhan bilang, saya kasih pada bapak, kan dia miskin. Dulu kan saya miskin. Betul ya Tuhan, betul. Ini ya sebelum pulang ini. Karena Tuhan sudah berkati saya juga lepaskan berkat buat orang. Amin. Itu gaya hidup kita, amin. Gaya karya, amin. Dia mau kasih perhitungan akan, supaya perhitungan balik bilang sabla jangan kasih. Pengaruh orang-orang, kita harus memberi. Kita ini keluarga, satu susah semua susah. Ketika orang itu susah, mari kita gabung 50 ribu, 100 ribu. Wah sudah cukup, 1 juta 10 orang sudah cukup. Aku harus tinggal berapa juta? Oh gampang tuh, 50 sudah semua hot. Senang gak sayang? Jangan kita tuh mau tunggu-tunggu dapat memberi boleh memberi. Lepaskan saudara. Supaya Anda dapatkan lebih besar lagi. Amin, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan dengar. Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Tuhan mengasihi Anda melayani Tuhan tanpa syarat. Tuhan mengasihi Anda jemaat hidup Ambon. Siapapun Anda yang ada di tempat ini, Tuhan mengasihi engkau tanpa syarat. Hamba-hamba Tuhan, dengar Tuhan mengasihi Anda. Bahkan sekalipun engkau tidak bawa jiwa lagi karena kondisi situasi, tapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Bahkan ketika engkau tidak mau melayani lagi, Tuhan tetap mengasihi engkau. Mungkin engkau bilang Tuhan kita semua melayani lagi. Tapi dengar, Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap sayang padamu. Yesus berkata, aku datang untuk melayani engkau. Saudara dengar, Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melayani engkau. Katakan amin. Tuhan datang bukan kau melayani Tuhan. Tuhan tuh layani kau. Itulah sebabnya Anda dengar, Tuhan mengasihimu. Bilang Tuhan mengasihi beta. Tuhan mengasihi beta. Hal luar biasa yang kita pelajari dari Paulus. Saya catat di sini ada 2 hal. Ini kita perlu belajar dari Paulus. Di tengah penderitaannya, ia menguatkan orang lain. Saudara, kalau ketong punya masalah, ketong rindu orang-orang datang berdoa per ketong. Ketong rindu orang-orang datang kasih kuat ketong. Ketong rindu orang-orang datang untuk menolong ketong. Ketong rindu orang-orang WA ketong, SMS ketong, atau telepon dan doakan ketong. Tapi Paulus berbeda Bapak Ibu Saudara. Di penjara yang ada di Roma, Paulus mengajak jemaatnya untuk tetap bersuka cita. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun mereka berjadi lelah, mereka bekerja keras dalam melayani Tuhan di Filipi. Sekalipun mereka menderita dalam memberitakan Injil, tapi Paulus bilang tetap bersuka cita. Bersuka citalah di dalam Tuhan. Amin. Dalam tekanan-tekanan berat, tapi dia menunjukkan hal yang luar biasa. Dia menguatkan mereka. Jemaat Filipi waktu itu masih menghadapi penganiayaan. Mereka mengalami masalah relasional. Ada terjadi lagi masalah antara Eunike dan juga Euodia. Kemudian menghadapi ancaman ajaran sesat. Tapi Paulus menasihati hati mereka. Bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita. Amin. Itu seorang gembala begitu saudara. Kalau Anda susah saya datang bilang sukacita jangan sedih sukacita. Ketika Anda sukacita saya senang. Tapi kalau menangis terus. Apalagi orang mati 3 minggu, 1 minggu, 1 bulan. Pi mana di kuburan mana 5.000 kali dulu. Baru balik kembali mungkin 3 malam, 10 malam, 100 hari. Selesai. Jangan lagi saudara. Orang mati itu tidak punya hubungan orang hidup lagi. Amin. Kok tidak ada yang bilang berarti orang mati pulang masih percaya. Yang pulang itu setan menyerupai Anda punya orang tua atau opa. Iya. Jadi biasanya kalau kita dalam masalah dan persoalan yang berat, kita harapkan orang tolong kita. Tapi berbeda dengan Paulus, dalam penderitaan yang berat, justru dia menolong jemaatnya. Kamu bersuka cita, terus melayani Tuhan, terus beritakan Injil, terus bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan, terus melayani Tuhan di gereja. Amin. Katakan amin. Ini saya dapat marah sedikit dari gereja 3 bulan, 3 tahun, 3 periode baru balik kembali di gereja. Sampai ketong susah kenal lagi, ketong kira orang bule. Yang kedua yang kita pelajari dari Paulus, dalam penderitaannya ia menunjukkan contoh dan teladan yang baik.
Paulus menasihati jemaat Filipi untuk selalu bersukacita di tengah penderitaan yang mereka alami. Dan Paulus sendiri juga bersukacita. Jadi Paulus menulis surat ini, kita tahu dijobloskan dalam penjara, dia tidak punya kejahatan. Hanya karena Injil dia masuk penjara. Paulus sendiri tidak tahu apakah dia mati, dihukum mati, atau dia dibebaskan oleh kaisar. Dia sendiri tidak tahu nasibnya gimana nih. Apakah saya dihukum mati, ataukah saya dibebaskan oleh kaisar. Paulus sendiri tidak tahu apakah dia mati seperti itu. Tapi sekalipun kondisi demikian, Paulus tetap bersukacita dan mengajak jemaat Filipi untuk tetap bersukacita. Wow, kita bangga punya pemimpin seperti gini. Sekalipun masalah tapi tetap bersukacita. Amin. Masalah tetap berdiri kokoh kuat. Amin. Tepuk teman-teman di samping, jangan tidur ya. Kalau tidur di rumah. Di sini kita dengar firman, tidak boleh tidur. Amin, 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 amin. Mata harus terbuka, harus terbuka. Walaupun bola tadi malam saya tidak buka mata, bilang mata terbuka. Mataku terbuka, terbelalak, terbelalak. Amin. Saudara lihat Daud juga di Gua Adulam, khotbah Bapak Gembala. Yang dia berdoa, Tuhan kasih saya pahlawan-pahlawan gagah perkasa untuk tolong saya. Yang datang adalah orang miskin, orang susah, orang piutang, utang piutang, orang punya masalah. Dibawa, ya Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Tapi dia latih mereka. Dia nasihati mereka, dia latih mereka untuk berperang sehingga mereka menjadi orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan hebat. Jadi kalau saudara orang punya masalah, lalu Anda juga masalah, aduh mama tolong berdoa buat beta, nanti dulu lusa barang mama hati ada sakit baru bakal ini laki nih. Nanti 2 hari mama bikin penyelesaian baru mama kunjungan Saat saudara mengalami masalah itu, saudara datang doakan itu. Saudara doakan dia, nasihati dia, itu terapi namanya yang Bapak Gembala bilang. Kita terapi, amin. Terapi Gua Adulam. Mungkin Anda sudah ingat, katakan terapi Gua Adulam. Terapi Gua Adulam. Saat Anda menolong orang itu, Anda tertolong, amin. Aduh ibu beta pulang tadi bakal beta sumpah, beta bilang buta huruf bodoh. Kan Anda sama tadi tuh. Suami bilang begitu, oh mari puji Tuhan kita wow kita berdoa. Suami kita ucapkan suami-suami kita itu baik. Suami-suami kita itu mengasihi kita. Mari kita berdoa, ucapkan berkat untuk suami-suamimu. Anda tertolong. Tertolong ke sayang? Tertolong. Coba kalau datang berdoa, ibu itu masalah tadi laki sudah lempar apa tuh kursi ada baru beli akan informa sudah pica berbunga-bunga. Ayo ibu mari berdoa. Ayo kita laki begitu cari dia. Tapi di sini tidak ada, amin. Itu kita terapi Gua Adulam. Kita tolong orang, kita sendiri terhibur. Kita katakan Tuhan Yesus sayang ibu. Itu berarti Anda juga sama. Jadi ketika orang punya masalah, Anda punya masalah, datang doakan dia. Saya percaya Anda akan mengalami sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Ternyata beta pulang senang. Itu yang kita pelajari daripada Paulus dalam penderitaannya. Ia menunjukkan contoh dan teladan yang baik, yaitu menolong, mensupport orang-orang untuk tetap maju dalam Tuhan, untuk tetap bersukacita. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan sukacita seperti yang Paulus alami? Poin 1, Anda harus berjumpa Tuhan. Katakan berjumpa Tuhan. Iya, Anda harus berjumpa Tuhan. Kisah 9 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak ibu saudara, Saulus berpikir dia melayani Tuhan dengan baik dan benar. Saulus berpikir dia sangat giat melakukan pekerjaan Tuhan. Saulus berpikir Tuhan senang dengan apa yang dia lakukan. Dia berpikir bahwa dia benar, apa yang dia lakukan itu bagus dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ayat 1 tadi dia berkata, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh. Saudara, ini melayani Tuhan, tapi hati penuh dengan kebencian yang membara. Mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia pergi ke sana dengan tujuan untuk menghancurkan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan yang ada di Damsyik. Betul Bapak Ibu? Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan kita itu hebat.
Tiba-tiba Tuhan bilang, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu suara dari mana? Siapa sih yang berbicara dengan Meta nih? Ini suara apa ini? Tuhan bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Kita ini orang benar. Kalau orang rencangkan jahat untuk kita, menyakiti kita, bukan kita yang tersakiti, tapi Tuhan Allah tersakiti. Karena kita ini milik Tuhan. Setiap kali orang sakiti kita, Tuhan sakiti Tuhan Allah yang ada dalam hidup kita. Setiap kali orang membuat rencana jahat untuk kita, tidak akan pernah. Karena Tuhan ada untuk tolong kita. Amin saudara. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, banyak orang zaman ini berpikir mereka melayani Tuhan. Mereka buat baik. Tapi sebenarnya mereka lagi menganiaya Tuhan. Paulus melayani Tuhan, tapi belum berjumpa Tuhan. Jadi saya mau bilang, Anda perlu berjumpa Tuhan. Jemaat dari Ambon yang belum pernah berjumpa Tuhan, Anda harus punya momen di mana Anda berjumpa Tuhan. Itu titik balik, Anda kembali kepada jalan Tuhan. Paulus ini orang pintar, orang jenius. Dia tahu tentang Taurat, saudara. Dia belajar tentang Taurat. Dan dia pikir dia lebih baik, dia lebih benar dari orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Makanya dia juga terlibat dalam pembunuhan Stefanus. Tapi Tuhan lihat ada sesuatu besar dalam dirinya. Sebab itu Tuhan bawa dia keluar dari Yerusalem. Dan dia berjumpa Tuhan di pintu masuk kota Damsyik. Tuhan bilang, aku ini yang kau aniaya. Tapi pergilah. Aku akan memakai kamu. Makanya diutuslah Ananias, seorang murid biasa yang ada di Damsyik, untuk datang mendoakan Paulus. Saudara dengar baik-baik, waktu Paulus berjumpa Tuhan, kemudian didoakan oleh Ananias, dia tidak kembali ke Yerusalem. Dia beberapa hari saja ada di situ. Dia berapa bulan kalau tidak salah ada di kota Damsyik. Setelah itu dia pergi mengasingkan dirinya ke Arabia, ke Arab selama 13 tahun. Untuk apa? Untuk belajar tentang firman Tuhan. Jadi kalau Anda sudah bertobat, terima Yesus, sudah berjumpa Tuhan, saya mau katakan, jangan kembali kepada komunitas Anda yang lama. Jangan kembali kepada orang-orang, teman-teman sepergaulan Anda yang lama. Anda perlu mengasingkan diri. Anda perlu belajar firman Tuhan. Anda datang di gereja, Anda ikuti ibadah komsel, Anda ikuti youth kalau Anda pemuda, Anda ikuti ibadah raya. Anda harus ikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah supaya rohani Anda kuat. Kalau Anda cuma bertobat, terima Yesus, pelepasan lalu Anda pergi, saya mau katakan Anda tidak akan pernah kuat menghadapi situasi itu. Kemarin Pastor Yas bilang Tuhan Allah sudah tarik kita. Kita sudah ditarik keluar, kita sudah dikhususkan. Karena kita adalah generasi Yohanes. Amin saudara. Kita sudah dikhususkan, Tuhan Allah tarik kita supaya kita tidak mewarisi kehidupan yang seperti itu lagi. Amin. Saudara lihat Daud, masa orang Israel, mereka masih pergi bakar persembahan lagi. Mereka masih batu yang dibuat sebagai persembahan, taruh kambing domba untuk dipersembahkan. Daud berbeda saudara. Daud itu di padang gurun, dia menyembah Tuhan langsung. Dia menyembah Tuhan dalam mazmur-mazmurnya. Dia menyembah Tuhan, dia kasih kata-kata pujian untuk Tuhan. Jadi kalau Tuhan Allah sudah tarik Anda keluar, jangan kembali kepada komunitas yang berdosa. Amin. Anak-anak muda, kalau Tuhan Allah sudah tarik engkau keluar untuk menjadi penyembah Tuhan di masa percepatan, jangan Anda kembali kepada komunitas itu. Komunitas yang tadi minum sopi, pakai parampuang, buang bini, cere bini, tukang judi, tukang parlente, suka baku pukul, suka karate orang. Yang perempuan-perempuan yang suka baku pukul dengan harus tahu baku pukul. Amin. Tuhan sudah tarik kita saudara. Seharusnya kita bangga Tuhan, dan Tuhan sudah tarik kita keluar. Saya bilang buat Pastor Yes luar biasa. Karena saya dan suami saya punya hati seperti itu. Membawa generasi muda yang ada saat ini untuk berjumpa Tuhan. Dan mereka akan menjadi penyembah Tuhan yang benar. Saya sudah selalu khotbah itu. Kemudian kemarin dibuatnya sedemikian rupa. Dan Pastor Jess berkata, itu belum pernah dikhotbahkan dimanapun. Itu materi tidak disampaikan di mana-mana. Baru pertama di sini, dan beliau juga tidak mengerti kenapa harus khotbahnya di sini.
Dan saya bilang klop dengan apa yang kita sedang lakukan di gereja ini, amin. Dalam masa percepatan seperti apa yang dibuatkan gembala kita, ribuan anak muda akan berlari masuk di gereja ini. Katakan yes. Ya, ada Papa Matuku sini, tapi hari itu saya berdoa untuk Jessica, di bawah saya sudah urapi dia. Dan saya bilang kamu itu generasi penyembah Tuhan. Jadi sekalipun dia sudah pergi, tapi dia dimuliakan di hadirat Bapa. Amin. Bapak Ferry dan Mama Susan. Mana Bapak Ferry, ada Mama Susan? Dia sudah dimuliakan di hadirat kekudusan Tuhan seperti gembala kita. Sebelum dia pergi dia sudah lihat, Mama beta mau pergi. Katanya orang-orang putih sudah datang jemput saya. Pasukan khusus dari Tuhan jemput kalau saudara meninggal. Jadi boleh tangisi, tapi saya mulai larut-larut. Karena dia punya tempat yang terbaik. Kita semua antre saudara. Jadi hiduplah benar. Amin. Bapak Ibu diberkati? Ya, kami diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda perlu untuk tinggalkan komunitas Anda yang berdosa. Kembali juga ke sini. Amin. Tinggalkan orang-orang yang bilang, jangan pergi gereja pertobatan tuh. Apalagi di itu, samping Tagala itu orang-orang stres di gereja itu. Bila Anda yang stres, kami bersuka dengan Bapak. Kami pesta terus dengan Bapak. Kalau supaya Anda stres, datang di sini. Amin. Jadi pindah dari komunitas-komunitas seperti gitu, saudara. Amin. Kita akan terus berpesta di sini, bergairah dengan Tuhan. Dan kita akan melihat mujizat supranatural terus terjadi di gereja ini. Katakan amin. Katakan amin anak muda. Jadi jangan kembali kepada komunitas Anda yang salah, yang berdosa. Jangan mau jagoan, betul mau pi injili dia, betul mau pi injili jangan. Nanti Anda minum mabuk sama dengan dia. Kuatkan Anda punya iman dulu, belajar firman Tuhan dulu seperti Paulus, baru Anda pergi ke situ. Kalau Anda tidak kuat, jangan coba-coba. Anda terseret nanti masuk. Bagaimana cara untuk mendapatkan sukacita seperti yang Paulus alami? Anda harus berjumpa Tuhan. Katakan, saya harus berjumpa Tuhan. Saya harus berjumpa Tuhan. Saya harus berjumpa Tuhan. Saudara lihat yang kedua, ada contoh saya angkat di sini. Tadi Tuhan ingatkan saya tentang anak sulung. Dalam Lukas 15, anak sulung ini hidup bertahun-tahun dengan bapak. Tinggal bertahun-tahun dengan bapak. Bekerja keras, tapi tidak mengenal Bapa dengan baik. Dia tidak punya waktu dengan Bapa. Bekerja terus menerus, sibuk terus menerus di padang. Akhirnya lelah, capek. Lalu mulai sayang diri, self-pity. Kadang kau sudah lelah kan, dong mulai dulu sayang diri itu. Yang ada orang perhatikan beta, cuma yang sana diperhatikan beta sayang. Orang capek dong punya racun tuh. Racun tikus loko dong. Tapi di sini tidak ada, amin. Amin Bapak polisi. Amin. Bapak Nikiulu, amin. Iya. Kalau orang malas capek, tetap racun tikus lo kodong pemulu. Dan mulai bicara sabarang begitu. Mulai sayang diri. Bapak pi kantor yang lihat beta lah, segala hari ada lihat tuh. Mama pergi yang perhatikan beta, yang ada air, yang ada makanan. Ya tangan ada tuh kerja dulu tuh, amin. Bapak-bapak amin. Kok mama-mama pelayan atau bapak-bapak kan bisa cuci piring, bisa masak, amin. Nah, cepat pulang, betul sudah lapar. Anda punya tangan ada tuh bapak-bapak? Tangan Anda keseng? Ada. Justru masa tunggu istri pulang. Sayangku, aku sudah buat makanan. Silahkan makan dalam sukacita. Amin. Biar itu beda dengan kuaran dan colo-colo. Puji Tuhan. Kita makan dengan sukacita. Jangan tunggu istri pulang. Istri mana otak sedikit otak. Beta paling lapar nih. Beta paling lapar. Kemarin saya bilang untuk seorang ibu dengar ya. Bapak-bapak itu kalau lapar dong mulu kayak racun. Ya. Dong mulu. Pas makanan masuk, lalar masuk pun. Seng sadar saudara. Lalar dong mulu dia seng kuat usir akan saudara. Karena poros sudah tarik dengan makanan. Jadi ibu dengar kalau bapak bilang cepat kasih makan sudah. Biasanya bapak-bapak kalau lapar modelnya begitu. Mereka tuntut kita harus cepat gitu. Lalu kalau sudah ini silakan suamiku yang terkasih, makanan sudah siap, mari nikmati. Amin. Ya, siap. Polisi makan lalu padis lalu darah tinggi naik lu kok usai. Sembatul itu. Tapi di sini tidak ada, amin. Amin. Ya.
Jadi saudara melayani Tuhan, ini orang-orang nih melayani Tuhan, ini capek sayang diri. Orang melayani Tuhan di gereja banyak, aduh mengeluh, aduh bersungguh, aduh. Saudara kalau melayani Tuhan di gereja, melayani sungguh-sungguh. Nanti Tuhan Allah kasih saudara punya upah. Kan kita punya upah berbeda-beda, amin. Ayo beta bikin ini, dia cuma duduk ongkang kaki, dia kerja pencuri tulang, beta kerja setengah mati. Saya usah bikin kan Tuhan Allah lihat. Katon tadi tuh 137 juta per detik, Tuhan pernah Allah lihat. Oh dia ada angka tampurung, oh dia ada angka apa tuh lagi, physical set di kamar mandi sana. Oh dia ada, Tuhan kan lihat semua. Amin. Saya usah saudara bikin laporan per Tuhan karena Tuhan lihat semua. Ini ada pulang. Firman Tuhan tadi berkata ada pulang. Kakak yang ada pergi di ladang. Waktu kakak pulang, ini ada apa? Seng, ada bangsa pulang. Bangsa pulang, Bapak udah bikin pesta. Beta percaya parang yang ada di pun tangan linggis, ada pacu di pun tangan. Bapak bikin pesta per anak durhaka tuh. Beta saya bisa terima akan, beta saya bisa. Sambil pelayan-pelayan berdiri nganga. Kakak sulung ada berbuat di luar. Pacul sudah lari kiri, linggis sudah lari kanan. Domba yang tadi bawa pulang mau asar akan sudah tak lari kiri kanan, sudah potong akan putus tancong. Karena jengkel par Bapak. Bapak bilang, pelayan-pelayan bilang, Bapak, kakak sulung ada menangis menting kaki di luar, su bengkeng, su pica piring, su buang makanan-makanan, su lempar orang yang akan piring-piring. Lalu dia selesai mau masuk Bapak. Ini orang-orang melayani Tuhan model begini, Tuhan bilang, saya tidak apa-apa, jangan saudara melayani Tuhan itu baik. Sudah mari masuk. Kakak ada puji Tuhan, ada su pulang. Dia memang hidup sabaran tapi su pulang. Beta saya bisa terima Bapak. Bapak tahu beta kerja per Bapak bertahun-tahun. Bapak saya pernah bikin ini par beta. Bapak bikin par dia. Bapak saya adil. Ada di rumah dengan Bapak. Tapi saya menikmati berkat Bapak. Saya punya hubungan dengan Bapak. Melayani tahu di padang. Lihat kambing domba terus. Lihat sapi yang lembu-lembu terus. Kerbau-kerbau, tedong-tedong saja lihat. Terus saja pakai tedong. Hitam, putih, kuning. Tidak punya waktu untuk duduk dengan Bapak. Kehilangan berkat dari Bapak, kehilangan sukacita dari Bapak, betul? Jadi kalau saudara punya tedon-tedon dan kambing-kambing, nanti ada waktu urus dia. Pagi hari itu menyembah Bapak dulu, amin. Ayam-ayam potong, ayam-ayam yang ada saudara piara, papaya-papaya, lada-lada saudara ada tanam kopi-kopi, tinggal akan dulu saudara menyembah Bapak dulu, amin. Katakan amin. Betul saudara, Tuhan sayang kita. Ini nih, ini karakter yang rusak. Dia protes bapaknya, Bapak tidak adil. Ini kalau orang yang punya hubungan dengan Bapak suka protes. Tapi kalau orang hubungan dengan Bapak baik tidak perlu dia protes. Iya Bapak, kau puji Tuhan ya Bapak adil, dia kacau balau, pergi sabaran dapat tapi sepulang Bapak wajib lah kau bikin pesta. Kau berpesta karena dia suka kembali. Ini seng, Bapak seng adil Bapak. Bapak seng pernah bikin ini buat beta, Bapak bikin buat dia. Ini orang-orang yang karakter rusak. Tidak bisa menghormati dia punya bapak. Tidak bisa menghormati dia punya pemimpin. Anak-anak muda dengar siapapun Anda. Hormati ayah dan ibumu. Supaya dua hal. Anda umur panjang di muka bumi lah diberkati. Di muka bumi. Hormati orang tuamu. Hormati mama, hormati bapamu. Udah mulai kurang ajar buat mereka. Anda tidak pantas untuk seperti anak bungsu ini. Anak yang sulung. Beta kerja keras Bapak saya perhatikan. Anda tidak boleh seperti gitu. Beta kerja keras, beta sengsara di rumah. Bapak cuma perhatikan adik, Bapak saya perhatikan beta. Bapak buang beta seperti Anda terbuang. Sedangkan ini Bapak perhatikan, Bapak sayang dia. Tidak peduli ada Tuhan Allah untuk mengasihi Anda. Amin. Jangan protes seperti itu di hadapan orang tua, di hadapan pemimpin. Itu tidak benar. Jangan Anda protes pemimpin Anda di belakang, saudara. Di hadapan pelan-pelan, dia protes dia punya Bapak. Anda tidak pantas sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani di pelataran Tuhan. Tidak pantas Anda ngomel Anda punya pemimpin di belakang. Tidak pantas saudara. Anda kehilangan berkat Bapa. Ini Anda bertahun-tahun dengan Bapa, dia kehilangan berkat Bapa. Itulah sebabnya dia kehilangan sukacita. Dia kehilangan damai. Dia tidak masuk untuk bersukacita dengan Bapaknya. Seharusnya Bapak bersukacita, dia bersukacita. Seharusnya pemimpin Anda bersukacita, Anda juga harus bersukacita. Orang tua Anda bersukacita dong. Amin. Kalau Bapak mau pergi lama-lama, Bapak mau pulang, puji Tuhan, Mama, mari. Bapak sepulang, Mama naruh sini.
Betul induk mama dan bapak bernamai. Jangan bilang, bapak tidak boleh berjumpa mama lagi. Tidak boleh putus hubungan. Siapa Anda? Tuhan saja mengasihi mereka. Anda tidak tahu alasan mengapa mereka berpisah. Tugas Anda mendoakan supaya mama dan papamu itu pulih. Bertahun-tahun kalau bapamu kembali, puji Tuhan. Itu berarti masa anugerah. Anda tersakiti memang, Anda terluka dengan orang tuamu yang mungkin bercerai atau berpisah. Tapi Tuhan Allah mengasihi mereka. Sebagai anak Anda berdoa, Anda bersafaat supaya orang tuamu dipulihkan. Jangan taruh kebencian di hati mereka. Jangan saudara. Jadi anak yang tua ini melayani Bapa, tapi kehilangan sukacita, damai sejahtera, kehilangan kasih Bapa, kehilangan berkat Bapa. Kalau kita sudah dapat berkat Bapa, sudah cukup buat kita bahagia. Tapi kalau Anda bekerja dalam persungguhan dan pemberontakan, Anda tidak dapat berkat Bapa, Anda kehilangan berkat itu. Amin Bapak Ibu. Sama dengan kakaknya juga yang bungsu, adanya yang bungsu, pergi hambur-hamburkan semuanya. Datang jadi pelayan babi. Mau makan makanan babi pun saya bisa. Sudah dengar? Yang bekerja dengar. Anda kejar Bapa. Jangan Anda kejar hal-hal ini. Jangan mau jadi pelayan babi. Babi itu najis dan kotor. Jangan jadi pelayan kotor. Jangan jadi pelayan yang hidup dalam kotor, dalam kedagingan, dalam persinahan, dalam kecemaran, dalam pornografi. Anda semakin kejar, Anda semakin najis. Jangan kejar jabatan Anda, jangan kerja jabatan Anda, jangan kerja uang, jangan kejar itu saudara. Itu berkat Bapa, nanti Bapa kasih untuk Anda, waktunya tiba. Semakin orang-orang mengejar harta, kekayaan, sesuatu yang najis seperti orang itu, mereka dapatkan semua, tapi itu kotor. Didapatkan dengan parlente, dengan penipu, dengan geser orang untuk mendapatkan. Itu tidak benar. Amin Bapak Ibu. Dia kejar itu. Dia kejar makanan babi. Dia kejar hal-hal yang najis. Hei anak muda air hidup Ambon. Anda itu penyembah-penyembah Tuhan di gereja. Hentikan kekuatan untuk hidup najis. Jangan kejar hal-hal yang najis. Jangan kejar babi. Babi itu makanan. Babi itu kotoran najis. Jangan kejar hal-hal yang menajiskan Anda. Karena Anda sudah ditarik keluar. Anda sudah dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk menyembah, menjadi penyembah-penyembah Allah di dalam masa percepatan ini. Jangan kotori hidup Anda. Amin. Amin anak muda. Anda harus bertobat dari kehidupan berdosa. Kalau tidak, Anda kehilangan berkat Bapa. Anda tidak dapatkan apa-apa. Anda tetap najis dan terbuang dari Bapa. Kecuali Anda sadari, bertobat dan kembali, pintu anugerah masih terbuka. Dan Bapa akan sambut Anda, memberikan Anda pakaian baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Dan Anda pakai jubah yang baru dari Bapa. Jangan Anda tinggal kejar hal-hal najis di dunia ini. Jabatan-jabatan, kedudukan-kedudukan. Jangan kejar itu saudara. Anda akan semakin kotor, semakin najis. Karena Anda mendapatkan dengan cara salah. Tunggu waktu Tuhan Allah angkat Anda, promosikan Anda. Karena Tuhan Allah mengasihi Anda. Tuhan lihat betapa lelahnya kau bekerja di kantor-kantor, perusahaan-perusahaan. Tuhan lihat Anda bekerja dengan luar biasa. Tapi Anda disingkirkan. Nah Tuhan bilang waktunya kau dapatkan berkatku anakku. Ini berkatku aku berikan kepadamu. Promosi, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan. Itu yang Tuhan kasih buat saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan sukacita Anda harus berjumpa Tuhan dua. Tidak hidup dengan perasaan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk hidup sesuai dengan perasaan kita. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tuhan tidak suruh saudara dan saya untuk hidup dengan perasaan kita. Tapi kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda mengalami konflik di hati Anda, jangan biarkan berlarut-larut konflik itu di dalam dirimu, dalam hatimu. Karena Anda pasti bertindak mengikuti perasaan itu. Kalau perasaan terluka, cepat selesaikan. Kalau tidak, Anda bertindak sesuai dengan Anda luka hati. Anda lagi sakit hati, orang datang, Ibu minta air dulu. Saya pun rumah di sini, saya datang minta air. Ibu ada gelas, saya tahu. Padahal Anda tahu. Ada. Amin. Air Bapak Ibu. Itu perasaan. Tuhan Allah bilang hidup sesuai firman, bukan hidup sesuai perasaan Anda. Kalau perasaan Anda jengkel, Anda akan bertindak juga dengan kejengkelan. Tapi kalau hati Anda bersih, Anda akan berbaik. Apa yang diperlukan? Gelas, oh sini banyak. Piring, sini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan bertindak
Sesuai dengan perasaan hati Anda yang lagi kacau. Anda harus mengusir konflik dari hati Anda. Anda harus buang dia dari hati Anda. Kalau hatimu sakit, katakan dalam nama Yesus, pergi dari hati saya. Pergi roh jahat. Pergi dari pikiran saya. Pergi dari pendengaran saya. Saudara, saya mau bilang, iblis sekarang selalu menyerang pikiran kita. Kita mau duduk ke jalan kah? Pagi hari dia sudah menanti kita. Nanti sepi kantor tuh si teman-teman saya suka usai. Nanti sepi kantor tuh saya pasti teman-teman cerita-cerita usai. Oh nanti hari ini sebegini. Iblis selalu begitu. Saudara dengar? Katakan buat dia apa? Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan engkau keluar dari betapun hati, dari betapun pikiran. Firman Tuhan adalah kita punya pikiran. Firman Tuhan kita punya hati. Amin. Katakan amin. Karena tiap hari dia datang serang kita punya pendengaran. Dia selalu berkata, Anda itu rusak, Anda itu bodoh, Anda tidak bisa apa-apa. Katakan, saya bisa, saya mampu, saya kuat. Saya pasti melewatinya karena Tuhan menolong saya. Anda mulai deklarasi, Anda mulai katakan itu saudara, ibu bapak. Katakan untuk anak-anakmu, kamu bisa, kamu pintar, kamu cerdas, kamu unggul dan berprestasi. Katakan itu. Kalau Anda mau tidak ada makanan di meja makan, Tuhan aku tahu dalam nama hari ini, wah makanan akan masuk. Kasih goreng, nasi goreng, semua akan ada di meja makan. Katakan itu akan terjadi. Tapi kalau katakan akan yang masih sakit hati, pahit hati, akan saya datang, yang datang kasih pahit. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, haleluya. Jadi mari kita usir konflik yang ada di hati kita. Perasaan-perasaan terluka, tersakiti, buang semuanya. Katakan pergi dari hatiku. Supaya Anda mengalami sukacita Tuhan. Kalau tidak, Anda akan dijajah, Anda akan dikuasai konflik itu. Sehingga Anda kehilangan sukacita dari Tuhan. Makanya orang berjalan susah penimbannya. Karena biarkan konflik di hati itu terus ada di situ. Coba Anda dalam nama Yesus pindah, kita pasti bisa. Kita buat acara seperti ini banyak hal terjadi. Dan ibu selalu serang. Terus sebelah saya terjadi pergi. Dan saya lihat jiwa-jiwa datang untuk berjumpa Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Sorga bersuka karena jiwa-jiwa itu datang buat Tuhan. Kita tidak boleh fokus untuk hal-hal seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan hidup dengan perasaan. Sedikit tersinggung. Sampai kapan saudara tersinggung? Kalau Anda tersinggung di kelas 1, nanti Anda jadi murid abadi di kelas 1 SD. Tinggal begitu terus. Orang sekuliah Anda ada di situ terus. Karena Anda sebenarnya tingkat. Hidup dengan perasaan. Beta rasa. Anda rasa tapi orang lain tidak rasa. Beta rasa, beta laki dia selingkuh. Anda rasa. Tapi suami Anda tidak selingkuh seperti Anda rasa. Amin. Beta rasa itu belum tentu benar. Beta rasa kayak beta pun laki nih, dia ada pancuri beta uang kah? Tapi pasan togel. Anda saja yang rasa. Hati-hati saudara, rasa itu belum tentu benar. Amin. Apa sempi doa, aduh beta pun hati paling sakit, terluka. Lah pindah bilang hati terluka, pindah dalam nama Yesus, beta mau pergi berdoa. Akan susah amat saudara, susah akan saya. Saya yang susah tinggal bilang, hei. Kalau ada betul hati setan iblis, jalan melayani Tuhan seperti biasa. Anda bayangkan ini Paulus dapat cambuk di ratu sampai babak belur masuk, tapi tetap keluar melayani Tuhan. Anda dapat tegur sedikit muka bangka menjalan pikir saya tahu kapan periode mana Anda balik ke gereja ini. Tapi saya percaya di sini Anda diberkati. Amin. Yang bagi atas tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Katakan saya diberkati. Saya diberkati. Mulai sekarang hidup sesuai firman. Amin. Jangan hidup sesuai perasaan. Tuhan bilang katong ikuti firman, bukan ikuti perasaan. Perasaan tuh kadang dia menyakiti ketong. Dia bikin bodoh ketong. Yang terakhir, jangan terus menerus memikirkan persoalan yang Anda hadapi, penderitaan yang Anda hadapi. Kalau Anda sedih, marah, jengkel, tertekan, stres, alihkan perhatian Anda. Jangan terus menerus memikirkannya. Amin. Kalau saya stres, saya mulai pikir yang bagus-bagus. Aduh kalau PMCE, mau lihat baju ini dulu, mau lihat ini. Biar sembali saudara. Oh iya, aduh kalau capek begini, dia urut-urut. Aduh, ayo ingat itu. Langsung sudah lupa yang tadi. Coba saudara tes di rumah. Tes di rumah nih. Pas mulai yang tadi saya bilang, pas mulai masalah banyak persoalan, mulai duduk susah. Mulai ingat, beta naik pesawat, anai Bati ke Jakarta. Wow, beta naik juga Garuda ke Singapura. Pendek-pendek begitu dulu. Wow, jangan naik kapal, jangan impian kapal laut, jangan. Impikan, wah saya naik pesawat ke Makassar. Aduh, coba ingat itu saudara. Hati saudara terhibur. Amin. Supaya saudara jangan fokus yang tadi tuh. Konflik batin tuh, saudara harus cepat-cepat pindah akal. Lalu pikirkan yang bagus, amin. Amin. Mulai bayangkan, cinta pertama kali beta suami. Aduh iyo Tuhan. Aduh beta lupa tadi tuh.
Beta lupa yang tadi dia bilang beta bodoh buta huruf. Karbau. Terus lupa kata itu. Karena ingat jatuh cinta pertama kali. Iyo waktu ketemu makan rujak di Nasepa. Dia bisikan kata cinta buat beta. Aduh tak ingat akang. Ingat akang. Setelah tahu surat-surat suami saya untuk saya dulu. Itu kan masih surat menyurat. Saya suka duduk baca akang. Kan pas ditanya tuh. Waktu mereka menyimpan. Mama pun surat cinta berapa. Bapak punya 5 maris ini. Karena selalu beta baca-baca akang. So beta semakin cinta dia. Kan Bapak Ibu sudah punya surat cinta tidak ada toh? Yang ada toh? Nah mulai pikiran berjalan. Kali pertama kali di Mangga 2. Di Suramadu. Waktu beta keku air di sana. Bapak Pekson datang bertemu beta. Elen semua kan yang beta kaseng. Ingat itu. Waktu beta pun suami lagi mengajar, beta jadi mahasiswa di situ. Wow, tidak ada mahasiswa yang diajak untuk menikah, cuma beta. Wow, ingat itu saudara supaya saudara senang. Amin, amin. Ingat pertama kali berkudapan dia Bapak Ren. Maka semakin cinta, semakin sayang. Ya, Cece juga mulai pertama kali jatuh cinta dengan Koko. Ingat itu supaya baku sayang. Bapak Coker juga begitu, ingat pertama kali jatuh cinta di debut yang mama. Waktu mau ke Dian Darat, baku dapat di debut. Aduh nona saya ada orang cantik macam Ose. Beta kawin yang Ose juga tapi Ohera. Iya, ingat itu saudara supaya hati senang, amin. Yang berduka terlalu lama, amin. Coba kasih masih yang bagus-bagus dalam pikiran. Yang cuma tinggal kepeng, ada kepeng. Saudara muka mereka kepeng begitu. Merah, biru, kuning. Iya, jadi Bapak Ibu diberkati. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi fokuskanlah pikiranmu pada Tuhan, pada janji Tuhan, pada cintanya yang telah Tuhan berikan bagimu, pada doa-doamu yang dijawab Tuhan, pada berkat-berkatnya yang Anda telah terima. Firman Allah berkata Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Jangan pikir masa lalu, amin. Jangan pikir buruk, amin. Itu membuat saudara tidak cantik. Pikirkan yang tadi. Pikir itu supaya saudara tetap bersuka cita. Di dalam dunia semua orang punya persoalan. Tidak ada yang tidak. Termasuk saya punya persoalan banyak. Termasuk saya saudara. Kita semua sama. Tapi hari ini Tuhan bilang, katong bersuka cita. Kore taman di sebelah, stop menangis, sekarang suka cita. Stop menangis, sekarang suka cita. Stop bengkeng, sekarang suka cita. Ya, stop bersungut, sekarang suka cita. Dan semua yang percaya katakan amin.